Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita yang hadir memang sedikit Bapak Ibu. Tapi saudara percaya enggak? Setiap yang nonton khotbah ini bisa sekitar 100-an orang. Puji Tuhan ya. Jadi sebenarnya bisa setengah tempat ini. Ya, karena kapasitas tempat ini sekitar 200 orang. Ya, puji Tuhan. Ya, 150 sampai 200 orang. Ya, puji Tuhan. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu juga senang berjumpa dengan saya. Amin. Ya, kenapa? Akan diberkati. Ya, saya selalu membaca firman dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, ya, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan Allah dan Tuhan Yesus. Supaya apa? Setiap kita yang hadir, setiap kita yang menonton nanti video ini juga mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Amin Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Allah. Hanya dari Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita beritakan Allah dan Tuhan Yesus. Maka damai sejahtera dan kasih karunia akan berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan saya mengkhotbahkan ini. Ya, setiap kitab di Alkitab berurutan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imam. Terus nanti sampai Wahyu ya. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Kok bisa Pak? Iya bisa. Kenapa? Karena benang merah dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus. Cuma dalam Perjanjian Lama Tuhan Yesusnya masih tersembunyi. Tapi dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus dijelaskan tersingkat. Nah, hari ini adalah kitab ke-33. Ada yang tahu kitab ke-33 di Alkitab? Itu adalah kitab Mika. Ya, kitab Mika. Karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Mika. Judulnya adalah Rahasia Mika. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Mika. Ya, ini kitab yang sedikit, simple. Tapi saudara tahu, kitab ini sangat penting. Kenapa? Karena pada kitab Mika inilah dinyatakan dengan jelas bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Tuh, luar biasa kan? Justru juga dengan lewat kitab inilah, ya, ahli-ahli Taurat menjelaskan kepada Herodes di mana Yesus itu lahir. Iya, dari kitab ini. Kitab yang tipis sebenarnya, singkat tapi luar biasa sekali. Ya, karena itulah kita akan mempelajari kitab ini luar biasa. Iya. Kita buka dulu Mika 6 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan berperkara dengan umatnya. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, apapun yang kita alami, apapun. Baik itu senang, apapun susah. Jangan pernah curiga kepada Allah. Jangan pernah. Iya ya, jangan pernah ya. Ketika kita menghadapi sakit, ketika kita menghadapi masalah, jangan berkata, oh ini kehendak Allah atas hidupku, atas hidup saya. Tidak Bapak Ibu, tidak. Allah tidak pernah mendatangkan masalah di dalam kehidupan kita. Justru Allah adalah solusi atas masalah kita. Yesus adalah jawaban atas masalah kita. Amin. Karena itu jangan pernah berpikiran negatif. Apapun masalah kita itu datangnya dari diri kita dan juga iblis. Ya, kenapa? Karena di dunia ini memang ada masalah. Tapi lewat masalah itulah Allah menyatakan kuasa kemuliaannya bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel harus lewat padang gurun. Padang gurun itu gambaran kehidupan kita. Padang gurun itu penuh dengan kekurangan. Air aja hampir enggak ada. Ya, yang lain-lainnya enggak ada. Ya, padang gurun. Tapi justru lewat padang gurun itulah Allah menyatakan banyak mujizatnya. Karena lewat padang gurun itulah Allah punya kesempatan menyatakan air keluar dari gunung batu. Air pahit menjadi manis.
menang atas perang, dan segala macamnya. Padang gurun itu gambaran kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan dan masalah. Tapi percayalah, ketika kita terus berjalan bersama Yesus, apapun masalah kita keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Nah, luar biasa itu dia. Ya, karena itulah jangan berpikiran kita di dunia ini bebas masalah. Enggak. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita bebas masalah. Tetapi kita percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan, apapun masalah kita selalu keluar sebagai pemenang. Sama juga dengan orang Kristen, bisa sakit? Bisa. Tapi kita percaya apapun penyakit kita, oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Gitu Bapak Ibu. Coba Mika 6 ayat 1-3 ya. Ini saya baca, ini ayat singkat sebenarnya, tapi saya ingin ajak kita aktif juga. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti saya tutup dengan ayat 3 ya. Nih saya bacakan. Mika ayat 1. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah. Ini kayaknya putus-putus ya Pak ya. Iya. Bentar, diganti dulu. Mungkin baterai. Iya. Iya, puji Tuhan. Saya ulang lagi Mika 6 ayat 1. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Silakan Bapak Ibu. Iya. Iya, ayat 3 saya. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Stop. Lihat kepada saya Bapak Ibu. Jadi Tuhan berperkara atau ya tanya jawab kepada umat Israel. Ya, ayat 3 itu di tangan saya baca lagi. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membuat umatnya lelah. Ya Bapak Ibu. Allah tidak pernah membuat umatnya sakit. Allah tidak pernah membuat umatnya bangkrut. Allah tidak pernah membuat umatnya mengalami kegagalan dan masalah. Justru Allah memberikan solusi apapun masalah kita. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya Tuhan berani bertanya kepada umatnya, apa yang pernah aku membuat engkau lelah? Gitu Bapak Ibu. Iya, luar biasa kan? Iya, Tuhan ingin menyatakan, aku tidak pernah membuat engkau lelah umatku, justru aku memberikan berkat kepadamu. Iya. Apa buktinya Pak? Justru Allah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan membebaskan orang Israel. Pada ayat 4-nya, Mika 6 ayat 4. Tuhan justru membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tuh. Jadi justru Allah memberikan solusi. Berikutnya ayat 5-nya. Tuhan membebaskan orang Israel dari kutukan Bileam. Ya, Bileam itu adalah dukun bayaran. Jadi zaman dulu udah ada dukun bayaran. Dukun santet yang dibayar gitu Bapak Ibu. Makanya juga sekarang ini ya bisa aja ada. Ya dukun santet dibayar untuk mencelakakan orang gitu ya Bapak Ibu ya. Iya itu ada. Zaman Alkitab aja udah ada. Bileam namanya. Itu dukun santet bayaran. Tapi yang luar biasa aja. Saudara tahu. Justru Bileam itu dibuat Allah justru menjadi memberkati umat Israel. Kan luar biasa kan? Iya kan? Karena itulah saudara, kalau perjanjian lama saja yang belum ada Tuhan Yesus, yang maksudnya yang belum Tuhan Yesus turun ke dunia berkarya, orang Israel tidak bisa disantet pelet. Tidak bisa diguna-gunain. Apalagi kita sekarang ini yang di dalam Yesus. Waduh, gak bisa Bapak Ibu. Iya gak bisa, itulah sebabnya. Saudara perlu tahu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Mana mungkin gak tahu siapa-siapa. Ini sudah ditonton banyak orang ya. Iya, ini dalam dunia perdukunan.
jangan pernah menyantet orang Kristen. Iya, itu Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena kalau orang Kristen disantet, maka santetnya itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Tuh kan, berbahaya kan? Berbahaya. Karena apapun yang disantet kepada orang Kristen akan berbalik ke dukunnya. Maka bisa berbahaya itu dukun kan? Iya, makanya di dunia perdukunan ada larangan tidak tertulis, jangan pernah menyantet orang Kristen. Iya, karena itu orang Kristen jangan khawatir disantet orang. Tetapi kadang-kadang kita membuka peluang juga. Iya, kita masih nyimpan jimat-jimat. Jimat-jimat itulah pintu masuk iblis untuk menyerang kita. Lah, kita kan sesama teman. Kita kan hope itu ada jimat kamu. Kalau kita masih simpan jimat ya nggak bisa lah. Tapi kalau kita bersih dari segala jimat, saudara percaya lah, saudara nggak pernah bisa disantet orang. Benar, benar. Siapapun itu dukun santet yang terkenal dari seluruh dunia tidak akan pernah bisa menyantet saudara. Malah takut kepada kita. Kenapa? Karena santetnya akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau Bileam ini menyantet orang Israel masih mending. Dia diubah Tuhan untuk menjadi memberkati orang Israel kan. Coba kalau santetnya si Bileam itu kembali kepada dirinya sendiri kan gawat kan. Celaka dia kan. Iya, jadi luar biasa. Karena itulah mari selalu berpikiran positif kepada Tuhan. Apapun masalah kita. Apapun masalah kita. Apakah sakit, apakah resesi, apakah masalah keluarga atau apapun masalah kita. Percayalah Tuhan adalah solusi atas masalah kita. Makanya juga ayat ada berkata Tuhan Yesus adalah jawaban. Jawaban loh Bapak Ibu, bukan sumber masalah, jawaban masalah kita. Amin. Iya, apapun masalah kita. Oke. Nah, sekarang apa respon orang Israel ketika Tuhan tadi bertanya, apakah aku pernah melelahkan engkau? Nah, lihat jawaban orang Israel. Umat Israel bertanya, bagaimana seharusnya menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah di tempat tinggi? Coba kita lihat Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi kalau kemarin saya bilang ke Ibu Odi, ya itu Mika 6 ayat 6. Nah, ini tambahin. Selalu ada ayat tambahan di saat-saat terakhir. Mika 6 ayat 6 7 ya. Nih saya bacakan ya. Ini pertanyaan orang Israel ketika Allah ingin berperkara kepada umatnya Israel. Nih. Dengan apakah aku ini adalah orang Israel akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi. Akan pergi ke aku menghadap dia dengan korban bakaran. Jadi pertama, apakah orang Israel menghadap Tuhan dengan korban bakaran? Nah itu, ini penawaran dari orang Israel. Bagaimana untuk menghadap kepada Tuhan? Ya, dengan korban bakaran ya. Yang kedua, meningkat lagi. Ya, korban bakaran itu bisa kecil, domba, kambing gitu ya Bapak Ibu, atau burung. Nah, meningkat lagi dengan anak lembu berumur setahun. Ini lebih besar. Jadi lebih meningkat lagi ya. Tadi korban bakaran, lalu yang berikutnya meningkat anak lembu berumur setahun. Ayat 7. Meningkat lagi, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Meningkat lagi ya, ribuan domba jantan. Ya. Meningkat lagi kepada puluhan ribu curahan minyak. Akan kupersembahkan kah? Meningkat lagi, akan kupersembahkan kah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Jadi orang Israel berpikir bahwa kalau ingin menghadap Tuhan, kalau ingin berkenan kepada Tuhan, mereka memberikan korban persembahan. Iya Bapak Ibu, orang Israel berpikirannya demikian, korban. Ya, Bapak Ibu, tadi korban bakaran dulu, korban bakaran bisa kecil, kambing, domba. Meningkat lagi anak lembu berumur setahun, meningkat lagi, ya ribuan domba jantan, meningkat lagi anak sulung, terus gitu. Jadi orang Israel berpikiran untuk berkenan kepada Allah harus membawa korban. Iya Bapak Ibu. Tetapi saudara tahu orang Kristen sekarang tidak perlu membawa korban untuk berkenan kepada Allah. Ya, kenapa?
Karena justru Allah sendiri yang menyediakan korban bagi kita. Dan itulah Tuhan Yesus yang hari ini kita terima saat perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara lihat itu? Iya. Pada saat juga Abraham akan mempersembahkan Ishak, ya. Pokoknya versinya orang Kristen ya. Tetangga sebelah ada versinya lagi. Biarin aja. Ya, mempersembahkan Ishak kan? Saudara tahu, jadi enggak dipersembahkan Ishak? Jadi enggak? Enggak jadi. Enggak jadi, ya kan? Enggak jadi. Lalu kenapa? Lalu bagaimana? Korban Ishak digantikan oleh domba jantan yang terjebak di semak-semak, ya kan? Iya kan? Nah, banyak kali orang pendeta, orang Kristen menafsirkan bahwa peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak itu menjadi gambaran bahwa orang Kristen harus siap mengorbankan yang paling dia kasih kepada Allah. Banyak kan? Pernah nggak saudara dengar gitu? Saya ingin katakan itu salah. Kenapa? Karena bagi kita orang Kristen umat Allah bukan lagi umat yang memberikan korban, tetapi justru Allah yang menyediakan korban agar kita layak di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Iya sama seperti korban Abraham tadi. Dia akan mempersembahkan Ishak kan, anaknya ya, anaknya tunggal di hadapan Allah loh Bapak Ibu. Karena secara fisik sebenarnya Ishak itu bukan anak tunggal. Karena ada yang lebih sulung dari Ishak namanya Ismail. Tapi itu anak kedagingan. Di hadapan Allah enggak dianggap. Oke ya. Iya. Jadi di hadapan Allah yang dianggap adalah anak tunggal adalah Ishak saja. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Abraham akan mempersembahkan Ishak. Nyatanya apa? Digantikan oleh anak domba yang tersangkut di semak-semak. Itu menjadi gambaran apa? Bahwa korban kita nanti kelak adalah disediakan oleh Allah. Dan itu gambaran Yesus anak domba Allah yang terjebak di semak-semak. Itulah diantara orang Israel. Lihat itu? Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi orang Kristen tidak lagi memberikan korban untuk berkenan di hadapan Allah. Justru kita hari ini menerima korban Tuhan Yesus. Dan itulah kita terima saat perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Nah gitu Bapak Ibu. Lalu apa jawaban Allah kemudian ketika orang Israel berpikiran bahwa untuk berkenan kepada Allah mereka harus memberikan korban. Jawaban Allah ayat 8. Ayat 8 kita baca ya. Coba buka. Nah ini dia. Mika 6 ayat 8. Saya bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi yang berkenan di hadapan Allah bukan korban, tapi sikap kita berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi Allah itu senang orang Kristen yang rendah hati. Saudara tahu, pada saat orang Kristen rendah hatilah Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Kalau saudara tinggi hati, saudara menepuk dada, King Kong, bukan Bapak. Lagu anak-anak sekolah minggu kan, King Kong badannya besar. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Banyak kali orang Kristen itu menepuk dadanya berkata, oh ini saya sukses karena otak saya encer. Saya sukses karena pergaulan saya luas. Saya sukses karena networking saya luas. Demikian juga saya sukses karena banyak orang yang suka kepada saya, mendukung saya. Saya sukses. Semua menunjuk kepada dirinya. Kalau orang demikian Bapak Ibu, Allah tidak bisa bekerja. Kenapa? Allah tidak bisa bekerja. Karena orang itu telah penuh dengan dirinya sendiri. Maka tidak ada space, tidak ada tempat lagi untuk Tuhan hadir dan bekerja di dalam hidupnya. Seperti itu. Itulah sebabnya hanya orang yang rendah hati, Tuhan saya tidak mampu mengatasi masalah ini, tolong saya. Itu artinya
dia masih kosong, dia memberikan space untuk Tuhan turun dan bekerja di dalam hidupnya. Nah itu Bapak Ibu, itulah orang yang rendah hati. Iya, jadi orang rendah hati hanya mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita penuh diri kita dengan diri kita sendiri, maka tidak ada space, tidak ada tempat bagi Tuhan untuk tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Paham Bapak Ibu ya? Nah, makanya orang yang rendah hatilah Tuhan bisa bekerja. Orang yang remuk hatilah Tuhan bisa bekerja. Iya. Karena ketika kita remuk hati, rendah hati, maka kita memberikan tempat bagi Tuhan untuk tinggal di dalam diri kita dan bekerja di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Nah makanya kalau kita doa juga, hendaklah kita rendah hati dan remuk hati. Maka doa kita akan dijawab Tuhan. Amin. Jangan kita mengandalkan apapun yang kita lakukan. Tuhan, aku kan sudah doa puasa. Aku kan sudah doa pagi, siang, sore Tuhan. Jawab doaku Tuhan. Ini orang yang pertama kali tidak dijawab doanya. Karena apa? Karena dia sudah penuh dengan dirinya sendiri. Maka tidak ada tempat bagi Tuhan untuk hadir dan bekerja. Amin. Katakan saja, Tuhan aku menghadapi masalah, aku tidak mampu, Tuhan yang mampu. Aku angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Gitu Bapak Ibu, kan cantik ya. Kenapa? Karena ketika kita turun tangan atas masalah kita, Tuhan yang angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Cantik gitu. Ya. Jadi karena itulah Tuhan menuntut kita jangan tinggi hati ya. Kita rendah hati supaya apa? Supaya ada tempat di dalam diri kita untuk Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Amin. Ya, itu. Lanjutkan lagi. Nah, dikatakan tadi ada frase yang berkata menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah di tempat yang tinggi. Nah, bagi kita hari ini hanya di dalam Yesuslah kita bisa menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah. Amin. Oleh darah Yesuslah kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, kita bisa datang ke tata Allah. Oleh darah Yesus. Amin. Dan Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Iya. Yesus berkata apa di sini? Akulah jalan, satu. Dan kebenaran, dan hidup. Ada tiga ya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ada tiga. Saudara tahu enggak? Saudara pernah lihat gambar bait Allah enggak? Bait Allah itu terbagi atas tiga. Satu halaman, dua ruang kudus, ketiga ruang Maha Kudus. Ya kan? Nah ternyata ada pintu. Masuk ke halaman ada pintu. Saudara tahu nama pintu itu? Bisa nebak nah kira-kira dari baru ayat yang akan saya baca ini. Namanya jalan. Masuk ke ruang kudus namanya apa? Kebenaran. Masuk ke ruang Maha Kudus pintunya namanya adalah hidup. Tuh. Dan itu adalah gambaran Yesus. Jadi dalam perjanjian lama pintu-pintu pada bait Allah, pintu masuk halaman namanya jalan, pintu masuk ruang kudus namanya kebenaran, pintu masuk ke ruang Maha Kudus namanya hidup. Jadi itu ternyata gambaran Tuhan Yesus. Jadi orang bisa masuk dari luar, masuk terus ke halaman, masuk ruang kudus, masuk terus ke ruang Maha Kudus. Itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Bahwa hanya lewat Yesuslah kita bisa datang kepada Bapa yang di surga. Amin. Tuh, luar biasa ya. Yohanes 14 ayat 6. Nih, saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, satu. Dan kebenaran, dua. Dan hidup, tiga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang di luar Yesus bisa sampai kepada Bapa yang di surga? Enggak. Enggak ya. Jangan kasih tahu orang-orang. Kasih tahu dong. Ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Iya. Jadi hanya lewat Yesus
orang bisa sampai ke surga, bisa sampai ketemu dengan Bapa yang di surga. Amin. Tuh luar biasa. Orang Kristen pintar kan? Iya, pintar. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita masuk kepada nubuatan tentang Mesias. Jadi walaupun kita tadi di awal di pembukaan saya sudah katakan, walaupun kita Mika itu tipis ya Bapak Ibu, ya. Tapi justru disinilah kitab yang menyebutkan tempat kelahiran Tuhan Yesus ada di Betlehem. Betlehem saudara tahu artinya apa? Itu terdiri dari dua kata. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti atau daging. Ya, lehem itu artinya roti atau daging. Jadi Bethlehem artinya rumah roti atau rumah daging. Kenapa Bethlehem disebut rumah daging? Saudara tahu? Karena daging-daging korban pada perjanjian lama untuk diberikan ke bait Allah itu dibuatnya atau disediakan oleh kota Bethlehem. Makanya Bethlehem itu banyak domba, banyak gembala. Pada saat Tuhan Yesus lahir, ya malaikat menunjukkan dirinya kepada para gembala. Di mana? Bethlehem. Karena Bethlehem itu banyak gembala, banyak domba. Kenapa banyak domba? Karena Bethlehem lah sumber korban, sumber daging untuk Yerusalem di bait Allah. Tuh. Oke Bapak Ibu ya, makanya namanya ya rumah daging. Jadi ada itunya, historinya gitu Bapak Ibu ya. Ya, rumah roti juga tuh kan. Berarti apa? Banyak roti bisa dihasilkan banyak gandum juga ada di kota Bethlehem. Makanya disebut rumah roti. Cuma ada peristiwa ironis di Bethlehem. Saudara tahu apa peristiwa ironis? Ya Bapak Ibu, Naomi suami dan anaknya dulu tinggalnya di mana? Bethlehem. Mereka kelaparan. Waduh, masa rumah roti ada kelaparan ya? Nah itu kan, rumah daging kok ada kelaparan kan? Jadi ironi ya. Ironi kan? Iya. Itu ibarat orang kelaparan di lumbung beras. Tapi itu yang terjadi ya. Terjadi ya, oke lah. Coba kita buka Mika 5 ayat 1. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem. Ini saya bacakan ya Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Jadi Nita itu marga purba, udah disebut di Alkitab. Haleluya Bapak Ibu. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Nah jadi inilah nubuatan yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem, di rumah roti, di rumah daging. Saudara tahu enggak kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kok tidak di Nazaret? Gitu Bapak Ibu. Kok tidak di Yerusalem? Kok tidak di tempat-tempat lain? Saudara tahu kenapa? Karena Yesus kelak akan menjadi roti hidup. Pas lahirnya di rumah roti kan, cocok kan? Iya cocok banget, cantik itu Allah kita. Ya, Yesus lahirnya di mana? Rumah sakit atau kandang domba? Kenapa di kandang domba? Kok tidak kandang singa? Kenapa? Karena Yesus kelak akan disebut anak domba Allah. Pas kan? Coba kalau Yesus disebut anak domba Allah, lahirnya di kandang kuda kan nggak cocok. Ya kan jadi pas kan, cantik itu Allah itu. Program itu pas gitu. Ya kan? Itu kan Yesus lahirnya di kandang domba karena kelak akan disebut anak domba Allah kan? Ya kan? Enggak anak kuda Allah kan? Enggak kan? Enggak. Enggak ya? Ya, jadi cantik ya. Yesus roti hidup lahirnya di rumah roti. Yesus lahirnya di kandang domba karena kelak akan menjadi anak domba lah. Tuh kan cantik. Cantik tuh. Pas semua gitu. Ya kan? Makanya kalau saudara ditanya, kenapa Yesus lahirnya di Bethlehem? Lah iya, cocok semua bilang. Yesus roti hidup lahirnya di rumah roti. Yesus anak domba lah lahirnya di kandang domba. Tuh kan cocok kan?
Ya kan, coba lahirnya di Nazaret. Nggak gitu cocok. Cantik ya? Ya cantik. Ya gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Bethlehem itu adalah kota yang kecil. Dulu ya Bapak Ibu ya, dulu kota yang kecil. Tapi sekarang salah satu kota yang besar di Israel. Kenapa? Karena seluruh dunia khususnya pada bulan Desember orang datang ke Bethlehem. Wih, ramai banget. Saya dulu terakhir saya ke Israel, ke Bethlehem, ke gereja Nativity, gereja tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Wah, penuh sesak. Dari seluruh dunia datang ke situ Bapak Ibu. Ngantri, ngular gitu. Aduh. Iya Bapak Ibu. Makanya kalau kita ingin ke Israel suatu ketika, imanin saja ya. Jangan pernah datangnya di bulan Desember dan di bulan April. Ya, kenapa? Karena di bulan Desember orang akan merayakan Natal di Bethlehem. Ramenya minta ampun. Ya. Yang kedua, saudara nggak bisa menikmati santai foto-foto selfie di palungan atau di itu ya. Nggak bisa. Penuh sesak, seluruh dunia datang situ Bapak Ibu. Iya. Demikian juga pada bulan April jangan. Kenapa? Karena bulan April itu biasanya bulan Paskah. Paskah April. Maret April gitu sekitar. Kenapa berubah-ubah Pak? Karena kita mengacu kepada Paskahnya orang Israel. Orang Israel acuannya lunar. Kayak orang Chinese atau tangga sebelah itu perayaan-perayaannya acuannya bulan. Ya kan? Bulan dengan kita matahari kalender kita. Makanya seringkali berubah-ubah. Oke? Ya itu sebabnya Paskah kita bisa berubah-ubah antara Maret, April ya sekitar-sekitar itu. Oke Bapak Ibu ya. Ya, nah kalau pada saat Paskah itu Yerusalem yang penuh sesak. Kenapa? Karena di Yerusalem itu orang akan banyak melakukan jalan Via Dolorosa. Ramenya minta ampun. Makanya kalau kita suatu hari ketika nanti ke Israel, jangan di bulan April, jangan di bulan Desember. Ya kan? Paling enak sebenarnya Januari sampai Maret lah. Ya awal Maret awal. Itu masih adem. Karena ada musim dingin Desember di Israel. Jadi Januari itu masih enak udaranya. Adem. Adem. Tapi seringkali orang terpaksa di bulan Juni, Juli, Agustus. Kenapa? Karena pada saat anak liburan sekolah. Liburan sekolah. Tetapi pada saat itu Israel lagi musim panas. Panas banget. Ya saudara ya jadi sungkan keluar bis. Karena keluar bis itu jadi panas banget. Di bis kan AC gitu. Jadi padahal kita keluar dari bis itu jalan, banyak jalan. Karena seringkali parkir bis ke tempat objek kunjungan kita harus jalan kita, ada jalannya. Jadi kalau panas gitu, aduh gerah gitu Bapak Ibu ya. Ya, oke ya. Tapi gerahnya itu beda dengan gerahnya di Indonesia. Bedanya apa Pak? Panasnya sama, tapi kalau di Indonesia banyak uap air karena kita dikelilingi laut. Ya, kalau di sana agak-agak jauh jadi panas kering gitu. Beda ya, beda-beda tipis gitu ya. Ya iya, jadi panas di Indonesia itu panas tapi masih lembab sehingga kulit kita masih nggak terlalu kering. Tapi kalau di sana panas kulit kita jadi kering gitu Bapak Ibu ya. Oke ya, makanya seringkali ada pakai pelapis pelembab kulit. Oke ya. Nah, itulah. Jadi Bethlehem itu tidak lagi sekecil seperti yang dikatakan oleh Mika 5 ayat 1. Oke, karena sekarang Bethlehem adalah salah satu kota besar di Israel. Ya, cuma banyak tetangga sebelah berpikir tempat-tempat suci orang Kristen itu punyanya Israel. Tidak Bapak Ibu, tidak. Karena dalam satu wilayah itu ada dua negara di situ. Satu Israel, satu lagi Palestina. Ya, dan saudara tahu hampir semua lokasi sakral atau suci orang Kristen justru di daerah Palestina. Iya. Bethlehem itu banyak orang Palestina. Iya, Bapak Ibu. Nazaret juga sama. Ya, jadi mereka berpikiran, ya itulah gitu. Padahal orang Palestina di daerah Kristen. Ya udahlah. Ya, pokoknya kita diam-diam aja lah. Kita nggak perlu berdebat dengan mereka ya. Ya oke Bapak Ibu ya.
Jadi di sini kita bisa melihat Betlehem itu kecil, tapi di antara kaum Yehuda. Jadi kaum Yehuda paling kecil. Tapi justru dari tempat yang kecil itulah akan lahir nanti Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita juga hari ini, apapun kondisi saudara kecil atau terabaikan, saudara percayalah suatu hari Tuhan bisa mengangkat kita jadi kepala. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan senang kepada orang yang kecil, kaum yang kecil. Karena kepada mereka dipercaya kerajaan surga. Amin. Iya. Makanya seringkali Tuhan digambarkan datangnya seperti pencuri. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan ya? Saudara tahu sifat pencuri apa? Sifat pencuri adalah mencuri rumah, pasti yang diambil barang kecil tapi berharga. Gak mungkin yang diambil spring bed. Itu rada-rada itu pencurinya ya. Gak mungkin kan? Spring bed udah besar, harganya juga gak terseberapa. Pasti yang dicuri adalah handphone, perhiasan gitu ya. Iya kan? Iya. Hal yang sama juga Tuhan datang seperti pencuri, maka datang mengambil yang kecil dan berharga di matanya. Dan itulah orang Kristen. Kawanan kecil dan berharga di matanya. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Demikian juga ciri pencuri apa? Datangnya tidak terduga. Iya kan? Makanya juga Tuhan seringkali diterjemahkan di Alkitab itu salah. Segera datang, bukan segera datang terjemahan yang tepat. Datangnya tiba-tiba. Nah, itu karena apa? Digambarkan sebagai pencuri. Pencuri datangnya tidak terduga. Lihat itu? Iya, tapi nggak tahu gimana diterjemahkan di Alkitab segera datang. Makanya orang nunggu-nunggu. Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Udah 2000 tahun nggak datang-datang. Kenapa? Salah penterjemahannya. Jadi harusnya bukan segera datang, tapi tiba-tiba datangnya. Karena apa? Digambarkan seperti pencuri. Baru klop, ya kan? Iya baru penerjemahannya cocok. Iya datang pencuri kan tiba-tiba, bukan segera datang. Pencuri segera datang. Dari mana kita tahu pencuri segera datang? Iya kan? Jadi nggak cocok ya terjemahannya ya. Iya nggak cocok. Tapi berdampak luar biasa kan? Sehingga orang Kristen nunggu-nunggu apa nih datang, segera datang, nggak datang. Itu juga jadi bahan ledekan kan? Tuh katanya Tuhan kamu akan datang. Mana datang-datang? Udah 2000 tahun gak datang-datang. Ya kan? Karena salah penerjemahannya. Iya penerjemahannya bukan segera datang tetapi tiba-tiba datangnya. Ya itu. Oke ya lanjut. Jadi Betlehem itu awalnya kecil. Yang terkecil dari kaum Yehuda. Benar Bapak Ibu ya? Saudara juga tadi lihat ya ayatnya ya. Tetapi kenapa sekarang bisa menjadi besar? Kenapa bisa menjadi besar sekarang Betlehem? Salah satu kota yang besar di Israel. Karena Yesus pernah lahir di Betlehem. Hal yang sama juga di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, sekecil apapun. Ketika kita undang Yesus hadir. Maka Tuhan bisa membuat kita menjadi yang terbesar. Saudara itu. Jadi itu Yesus yang membuat. Bahkan juga Yusuf dan Maria itu digambarkan sangat miskin. Dan terlihat sangat miskin. Persembahannya hanya burung tekukur, merpati. Itu menunjukkan persembahan orang miskin di Israel. Kalau dia kaya, kebo gitu, lembu korban. Iya besar. Tapi kan mahal kan? Mahal itu, mahal. Ya kayak sekarang lah. Kalau orang-orang itu tetangga sebelah memberikan korban. Persembahan presiden pasti paling besar. Lembu besar gitu kan. Waduh. Udah berapa ton beratnya kan? Iya, kan gak sembarang orang bisa beli lembu segede gitu. Iya kan? Iya. Oke. Sama juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka sangat miskin. Sehingga korban persembahannya ya burung tekukur merpati. Tapi saudara tahu ketika Yesus lahir usia 2 tahun. Yesus membuat orang kaya dari Timur Tengah datang. Orang Majus. Orang Majus datang kepada Yesus. Dan saudara tahu mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi pada saat orang Majus datang,
keluarga Yusuf dan Maria menjadi kaya raya. Tuh lihat kan, dari miskin menjadi kaya raya kan. Tuh, kenapa? Yesus hadir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika di dalam hidup kita, kita selalu undang Yesus. Hidup kita bisa dibuat dari kecil menjadi besar, dibuat dari miskin menjadi kaya. Kalau itu, tuh kan. Jadi siapa yang merubah itu? Yesus. Undang selalu Yesus. Kan? Iya. Iya. Jadi Bethlehem itu, tetapi di Bethlehem itu pernah terjadi peristiwa tragis. Iya. Pada saat Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus ditolak kelahirannya. Iya. Buktinya ditolak, Tuhan Yesus sampai harus dilahirkan di kandang domba. Kalau saudara punya hotel ya, apalagi hotel zaman dulu lah, kelas melati lah gitu. Kalau saudara punya hotel, pengusaha hotel, ketika ada orang datang akan nyewa kamar, ibu-ibu yang lagi hamil, saudara akan terima nggak? Ini tes kira-kira. Saudara akan terima enggak? Kalau saudara pengusaha hotel, tiba-tiba ada datang pengunjung akan melahirkan anak gitu. Saudara kira-kira akan terima enggak? Kira-kira. Secara hitungan bisnis ya, bukan hitungan kemanusiaan, hitungan bisnis. Saudara akan terima enggak? Relatif enggak. Kenapa? Akan berisik nanti kamar itu. Gitu. Iya kan? Lah iya dong. Secara bisnis tidak layak. Benar, akan repot nanti. Benar Bapak Ibu, benar kan? Iya, apalagi pada saat itu lagi rame-ramenya peak season. Kenapa? Ada perintah dari Kaisar Agustus untuk mendaftarkan dirinya, ya kan? Jadi penuh, itu ibarat kayak lebaran lah gitu Bapak Ibu. Kan penuh hotel-hotel kan? Ya kan? Pasti saudara akan memilih penyewa yang terbaik, yang tidak akan mendatangkan ya keributan lah gitu. Benar kan Bapak Ibu? Iya dong. Kalau perlu harga hotel itu dinaikin. Ya kan? Jadi kita nggak tahu pada saat Yusuf dan Maria itu datang ke Bethlehem, apakah mereka ditolak karena nanti akan mengganggu berisik karena bayi lahir atau harganya sudah naik tinggi sehingga mereka tidak mampu bayar. Nggak tahu kita. Alkitab tidak menceritakan. Benar kan Bapak Ibu ya? Karena pada saat permintaan banyak pasti harga akan naik. Supply dan demand itu hukum ekonomi itu, biasa itu. Benar Bapak Ibu ya? Ya kalau lagi musim lebaran, harga hotel-hotel di luar-luar sana itu pasti naik. Benar tuh. Harga tiket bisanya naik 2 kali lipat. Iya, tiket bisanya naik. Kereta api juga naik, pesawat juga naik. Benar kan? Semua naik. Kenapa? Demand-nya naik. Itu hukum ekonomi itu. Supply demand kan? Ya pada saat demand-nya naik, supply-nya tetap, pasti harga naik itu otomatis. Jadi kita tidak tahu di Bethlehem itu apakah harga penginapannya itu menjadi harganya naik sehingga Yusuf dan Maria tidak bisa membayar, ya kan? Atau mereka ditolak karena alasan orang ibu melahirkan pasti berisik nanti kan, ya kan? Iya, nggak tahu lah kita ya, Alkitab nggak menjelaskan kan? Iya kan, Alkitab nggak menjelaskan. Iya, tapi itulah. Jadi Bethlehem itu tanda petik kayak menolak Yesus. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Juru Selamat. Maka ketika orang Bethlehem menolak Juru Selamat, menolak Raja Damai, maka mereka tidak mengalami, Bethlehem tidak mengalami keselamatan dan tidak mengalami damai. Akibatnya apa? Nggak lama kemudian Raja Herodes membunuh seluruh bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem. Dan Bethlehem kehilangan keselamatan dan damai sejahtera. Lihat itu. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Raja Damai. Maka mereka akan kehilangan keselamatan, kehilangan damai. Soalnya itu, ya kan? Pas kan? Pas. Makanya kita orang Kristen luar biasa. Kita menerima Yesus, maka kita akan mengalami keselamatan dan damai. Tuh, makanya saya selalu mengkorbankan Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita mengalami keselamatan, kita mengalami damai sejahtera. Tuh, lihat kan? Iya, jadi ada itu tujuannya kan. Jadi orang Israel atau orang Bethlehem menolak Tuhan Yesus, menolak Juru Selamat, menolak Raja Damai. Mereka juga mengalami kehilangan keselamatan dan damai sejahtera.
bayi-bayi di Betlehem dibunuh oleh Raja Herodes. Setelah itu, amin. Amin Bapak Ibu. Tetapi sekarang ketika Betlehem telah menerima Tuhan Yesus, ya walaupun menerimalah orang Kristen lah minimal gitu ya. Menerima orang Kristen untuk merayakan Natal di Betlehem, maka Betlehem sekarang menjadi salah satu kota besar di Israel. Setelah itu tuh luar biasa ya. Iya, luar biasa. Jadi yang membuat itu siapa? Tuhan Yesus. Karena itulah Yesus menjadi kunci segalanya. Untuk kita mengalami perubahan yang dahsyat. Iya, luar biasa. Kan Betlehem tadi adalah terkecil ya. Nih lanjut lagi. Haleluya. Coba kita baca sekarang ucapan malaikat pada saat Natal terjadi ya. Coba Lukas 2 ayat 14. Iya, luar biasa. Nih, Lukas 2 ayat 14. Ini seringkali diucapkan pada saat perayaan Natal ya. Nih, saya bacakan ya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi dampak ketika orang menerima Yesus atau berkenan kepada Yesus ada dua. Satu, kemuliaan bagi Allah. Kenapa kemuliaan bagi Allah ketika kita menerima Yesus? Karena Yesus adalah gambaran Allah. Yesus utusan Allah. Ketika kita menerima Yesus maka kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oke Bapak Ibu? Iya. Itulah sebabnya kita orang Kristen, kita berkenan kepada kedatangan Yesus. Kita berkenan atas kehadiran Yesus, maka Allah akan ditinggikan. Oke? Ya. Yang kedua, apa dampaknya? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ketika kita menerima Yesus, maka akan terjadi damai sejahtera di bumi. Di antara orang Kristen, di antara manusia. Ya. Makanya orang Kristen itu ya memberikan damai. Kenapa? Karena kita ada Yesus di dalam hidup kita. Oke Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada Yesus bukan damai, teroris jadinya. Iya dong. Kalau itu iya. Makanya coba orang Kristen. Karena selalu damai kan. Diganggu-ganggu, diampuni. Diganggu-ganggu, dimaafi kan. Damai itu kan. Ya, kalau nggak ada rasa damai, diganggu. Dia beli, saya jual. Dia jual, saya beli. Iya kan? Dia beri, aku beri 2 kali lipat gitu kan? Iya kan? Tapi kita kan damai kan? Iya kan? Iya, kadang-kadang kita diperlakukan gak adil gitu ya. Mereka suka ngomentar-ngomentari kita. Tapi kita diam aja. Tapi kalau kita ngomentar sedikit salah aja dikit. Waduh, langsung ribut gitu ya. Nah, lihat kan? Kelihatan bedanya kan? Iya, kenapa? Ada Yesus dalam kita, ada damai di dalam diri kita. Amin. Karena itulah pada saat Yesus kita terima di dalam diri kita, maka kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Tuh luar biasa ya. Sekarang kita ya berikutnya, bagian berikutnya. Ini ada sesuatu rahasia. Saudara ingin dengar sesuatu rahasia. Ini ayat ini banyak dibaca orang Kristen cuma nggak tahu gimana, nggak dimengerti ya. Padahal itu dampaknya luar biasa. Ya. Kapan Tuhan Yesus? Tadi kita lihat Tuhan Yesus berdampak bagi Betlehem. Ketika Betlehem menolak Yesus, maka mereka kehilangan keselamatan, kehilangan damai sejahtera. Tapi ketika Betlehem menerima Yesus dan sekarang menerima Yesus, maka Betlehem menjadi salah satu dari kota besar di Israel. Ya, ya. Jadi Yesus berdampak, memberikan dampak. Saudara ingin enggak Yesus memberikan dampak di dalam kehidupan kita? Amin. Amin. Ya, coba kita lihat. Ada ayat yang memperingatkan kita bagaimana agar Yesus berdampak dan bagaimana agar Yesus tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 4. Ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. Galatia 5 nanti disiapkan, siapa namanya? Jessica. Jessica itu artinya kasih karunia. Ya, ya.
Oke ya, Galatia 5 ayat 4, nanti siapkan versi bahasa Inggrisnya ya deh ya Jessica. Galatia 5 ayat 4 sudah? Nih saya bacakan ya. Atau kita baca sama-sama lah supaya meresap di dalam diri saudara ya. Galatia 5 ayat 4 demikian. Kamu 1 2 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tuh. Bentar. Bahasa Indonesianya dulu deh. Supaya saya jelaskan dulu. Nih. Kamu lepas dari Kristus. Tuh. Saudara ingin lepas dari Kristus? Ya enggak dong. Kristus harus ada dalam kita. Amin. Nah. Kenapa bisa terjadi? Kristus bisa lepas. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Bagaimana Pak cara mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat? Kita mengandalkan perbuatan kita untuk berkenan di hadapan Allah. Iya Bapak Ibu. Jadi seringkali orang Kristen tanpa sadar mengandalkan kebenarannya untuk dijawab doanya. Tuhan, aku sudah Kristen dari kecil. Jawab doaku. Tuhan, aku sudah doa puasa. Jawab doaku. Tuhan, aku sudah ibadah setiap minggu. Kamis, Jumat di Mount Hermon. Jawab doaku. Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara mengandalkan perbuatan saudara untuk dijawab doanya. Nah inilah yang tidak mengandalkan Tuhan. Inilah yang hidup dalam kutara. Hidup mengandalkan perbuatannya. Kalau saudara doa ingin dijawab Tuhan mengandalkan perbuatan. Doa saudara nggak dijawab Tuhan. Oke. Inilah kehidupan tetangga sebelah. Makanya kalau tetangga sebelah mati. Pimpinan agamanya berkata. Diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya kan, amal baktinya gitu kan. Jadi perbuatannya diandalkan. Ya kan? Kalau orang Kristen tidak. Enggak ada pendeta mendoakan orang yang meninggal diterima di sisi Allah sesuai perbuatan. Enggak ada ya, enggak ada. Dipecat itu pendeta. Ya, kenapa? Karena orang Kristen kita benar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengandalkan perbuatan dan itulah hidup di dalam hukum Taurat, mencari kebenaran berdasarkan hukum Taurat, maka saudara akan lepas dari Yesus. Kalau itu berbahaya kan? Makanya orang Kristen berbahaya kalau kita mengandalkan perbuatan kita. Oke? Makanya juga ada pendeta yang bingung. Ada beberapa pendeta bingung Bapak Ibu. Tuhan, iya, kok orang-orang yang baru bertobat, kok bisa sembuh dari kanker, kok sembuh dari segala masalah, mereka resesi bisa dipulihkan. Kok saya Tuhan sudah pelayanan, sudah pendeta, bisul aja gak sembuh-sembuh. Kan banyak kan? Iya ada beberapa pendeta gitu. Saudara tahu kenapa? Karena dia salah berdoa. Dia berdoa mengandalkan perbuatannya ke hadapan Allah. Tuhan saya sudah pendeta. Saya sudah pendeta puluhan tahun. Saya sudah ke hutan-hutan. Saya sudah bertemu dengan siamang, saya sudah bertemu dengan singa, saya sudah seperti Daud, ya bisa mengalahkan singa gitu. Jadi dia mengandalkan pelayanannya. Saudara tahu, doanya nggak dijawab. Kenapa? Karena orang Kristen berkenan di hadapan Allah akan lepas dari Yesus ketika mengandalkan perbuatannya. Saudara itu, iya, maka Yesus tidak berdampak. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu lepas dari Kristus. Kalau kita mengandalkan perbuatan kita. Kalau bahasa Inggris no effect. Nah, tampilkan bahasa Inggrisnya deh. Nah, jadi kan bahaya kan? Bahasa Indonesia kita lepas dari Kristus. Kalau bahasa Inggris Galatia 5 ayat 4 tuh. Coba no effect-nya diarsir deh. Biar langsung kelihatan. Stop. Nah, tuh lihat. Kristus tidak berdampak, no effect. Tuh, kalau Yesus tidak berdampak bahaya. Keselamatan Yesus tidak berdampak bagi kita. Kesembuhan Yesus tidak berdampak bagi kita. Berkat Yesus tidak berdampak, kan bahaya. Tuh, jadi kalau kita mengandalkan perbuatan kita, maka doa kita juga tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak berdampak dalam kehidupan kita. Hari ini orang Kristen, jangan andalkan perbuatan kita, jangan hidup di dalam hukum Taurat, tapi hari ini kita andalkan, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Barulah Tuhan Yesus berdampak bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuh. Jadi saudara jangan karena ini ya, perbuatan saudara ya. Jadi, oh Tuhan, saya sudah puasa,
Ya, setiap Kamis, setiap Jumat, lihat ini kurus kering. Ya, kurus kering tinggal tulang. Kalau saudara lihat saya jangan. Boro-boro kurus kering, buncit itu Pak. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Jadi saudara jangan berdoa demikian. Jangan andalkan apa yang saudara telah lakukan. Karena kalau saudara andalkan apa yang saudara lakukan, itu sama dengan hidup dalam putaran. Alkitab berkata, kamu lepas dari Kristus. Versi bahasa Inggris berkata, no effect. Yesus no effect bagi kita. Karena itu berbahaya bagi orang Kristen yang mengandalkan perbuatan baiknya. Oke Bapak Ibu ya. Iya, haleluya. Saya simpulkan khotbah ini. Tuhan Yesus adalah jalan untuk menghadap dan sujud kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya lewat Yesuslah kita sampai kepada Bapa yang di surga. Yang kedua, orang Kristen harus di dalam Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus selalu berdampak bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.